pagi semuanya. Untuk pembelajaran kali ini yaitu materi tentang cahaya dalam optik. Mengingat materinya cukup berpikir, maka Bapak buatkan sebuah video pembelajaran yang mungkin bisa membantu kalian dalam pembelajaran di rumah masing-masing. Dan nantinya setelah diputarkan video ini, kalian diberikan beberapa pertanyaan sehingga bisa menjawab dengan tuntas. Yang pertama, judulnya adalah cahaya dan alat optik. Kemudian mengenai cahaya memiliki banyak sifat. Yang pertama merupakan gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena cahaya dapat merambat tanpa medium. Yang kedua, yang B, merupakan gelombang transversal. Karena dalam peramatannya walaupun kelihatannya garis lurus, namun sesungguhnya cahaya itu merupakan gelombang transversal yang terdiri dari bukit dan lemah, ibaratnya seperti gelombang kali. Kemudian yang kecil, cahaya merambat lurus. Kapan dia merambat lurus? Bila melewati medium zat bening yang sama kerapatan optiknya, ke dalam medium yang sama. Kemudian yang D, mengalami refleksi atau pemandulan. Refleksi nama lain dari pemandulan. Jadi cahaya akan dipantulkan bila mengenai dinding penghalang. Pemandulannya ada dua juga. Kalau mengenai dinding yang halus itu mengalami pemandulan teratur atau reguler. Sedangkan kalau dia mengenai dinding yang kasar, dia akan mengalami pemandulan difus atau pemandulan tidak teratur. Kemudian yang ke E, cahaya juga dapat mengalami refraksi atau pembiasan. Pembiasan nama lainnya adalah pembelokan arah rambat cahaya. Kapan cahaya dibelokkan? Yaitu bila melewati dua medium zat bening yang berbeda kerapatan optiknya. Misalnya dari air ke udara, air ke kaca, udara ke kaca, dan sebaliknya. Kemudian yang ke F, yaitu cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi itu nama lain dari pelenturan. Di cahaya itu sifatnya melentur apabila melewati celah atau lubang sempit. Mungkin kalian bisa lihat ketika ada dinding rumah yang pakai anyaman bambu, terus ada lubang-lubang kecil cahaya masuk. Di satu sisi dinding yang lain akan terlihat bulatan-bulatan yang besar. Itu namanya cahaya mengalami difraksi atau pelenturan, melentur. Yang ke nomor D, cahaya juga bisa mengalami interferensi atau perpaduan. Misalnya cahaya kuning dipadukan dengan cahaya merah bisa menghasilkan cahaya jingga dan seterusnya, seperti percampuran warna. Kemudian yang terakhir, cahaya itu dalam merambat memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik. Pada umumnya adalah 3 × 10⁸ meter per sekon, baik itu di ruang hampa maupun di udara dianggap sama, mendekati sama. Angka 3 × 10⁸ itu yang mengandung makna adalah 3 dengan nolnya sebanyak 8, artinya 300 juta meter per sekon atau detik, atau 300.000 kilometer per sekon atau per detik. Nah, demikian cepat rambat cahaya itu, sehingga orang bilang dalam sekejap cahaya sudah sampai pada tujuannya. Nah, itulah mengenai sifat-sifat cahaya untuk saat ini. Nanti kalian bisa baca lebih banyak di buku pembelajarannya, buku sumbernya, baik di buku paket maupun buku yang lainnya, buku pintar dan seterusnya. Demikian mengenai sifat-sifat cahaya. Yang berikutnya yang merupakan dorongan awal tentang cahaya,
Itu hukum pemantulan cahaya. Berbicara hukum pemantulan cahaya, nanti kalian bisa kutip di buku sumber yang Anda miliki, termasuk di media sumber, bukan buku saja, bisa di media elektronik dan seterusnya. Itu mengenai hukum pemantulan cahaya. Bapaknya tampilkan dalam tulisan yang bunyinya satu, sinar datang, ini sinar datang SD, sinar datang, kemudian garis normal dan sinar pantul itu selalu terletak pada satu bidang datar. Kemudian besarnya sudut datang I dengan besarnya sudut bias R itu adalah sama, atau besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Ulangi, bunyi hukum pemantulan cahaya: satu, sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Dan nomor dua, besar sudut datang selalu sama dengan besar sudut pantul. Di sini ada beberapa simbol. Kemudian ini di bawahnya adalah bidang pantul yang Bapak buat datar, tidak selalu datar atau halus di sini. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap garis normal. Sudut pantul, sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan bentuknya garis normal. Di kalimat pertama ada kalimat terletak pada satu bidang datar. Bidang datar yang dimaksud bukan bidang pantul, tetapi dalam hal ini adalah bidang gambarnya. Di sini bidang pakannya. Jadi kalau disorot dari arah kiri, dia akan memantulnya di kanan sana. Jadi bukan tak bisa belok ke kanan atau menembus papan atau menjauhi papan, tidak mungkin. Itu yang terjadi pada hukum pemantulan cahaya. Demikian untuk hukum pemantulan cahaya. Mudah-mudahan kalian bisa terbantu dengan beberapa penjelasan konsep awal untuk materi hukum pemantulan cahaya. Berikutnya kita lanjut dengan cermin datar. Cermin datar kalian sudah kenal betul, dalam sehari mungkin berbeda 3-4 kali bahkan lebih kalian menggunakannya, namun sering sesuatu yang kita pakai sehari-hari, kita tahu persis, tapi kalau ditelusuri lebih jauh banyak hal kita belum tahu. Ceritanya sifat bayangannya yang Anda lihat, ya mungkin banyak yang bisa jawab. Namun bagaimana proses terbentuknya bayangan pada cermin datar? Ini Pak ambil sebuah contoh benda berbentuk anak panah yang condong ke kananmu. Kemudian ujung atasnya A, bawahnya B. Kita terapkan hukum pemantulan cahaya sehingga akan terbentuk bayangan di satu sisi. Kita perhatikan, ini tetap memanfaatkan hukum pemantulan cahaya. Sinar datang, kemudian garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kalau gambarnya mau pas, pakai busur derajat sehingga besar sudut datang sama persis dengan besar sudut pantul. Sinar pantulnya diperpanjang ke belakang cermin. Ini diberi kode yang artinya besar sudutnya sama. Kemudian ambil lagi satu berkas sinar yang dipantulkan oleh titik A, misalnya ke arah bawah, maka berlaku juga hukum pemantulan cahaya. Garis normal dibuat selalu tegak lurus dengan bidang pantul, dalam hal ini adalah cermin datar. Ini sinar pantulnya diperpanjang ke belakang cermin. Ini garis normal, kita sebut ini N1, N2, ini tanda sama. Kemudian kalau gambarnya pas kalian buat dengan sudut yang pas dan seterusnya, maka jarak dari titik A ke cermin dengan jarak dari cermin ke bayangan
kita sebut A aksen, maka ini akan sama, kita beri kode yang sama. Kemudian lakukan hal yang sama untuk titik B. Ambil seberkas sinar yang datang ke arah B ke atas, kemudian kita buat garis normal dan sinar pantul, dan tetap juga sinar pantulnya juga diperpanjang ke belakang cermin. Kita beri kode yang sama, artinya besarnya sama, sudutnya. Sinar datang, ini sinar datang. Kemudian satu berkas lagi kita ambil yang ke arah bawah, kemudian dipantulkan mengikuti hukum pemantulan cahaya. Sinar pantul, kemudian diperpanjang juga ke belakang cermin. Nomor 4, sinar pantul, sinar kanan. Jika gambar kalian mendekati pengukuran yang pas, maka jarak dari B ke cermin, dengan dari cermin ke B aksen ke bayangannya, itu juga menghasilkan jarak yang sama. Kemudian karena bayangannya di belakang cermin, maka dilukis dengan garis putus-putus yang mengandung makna ini adalah bayangan semu atau maya. Bayangan semu atau maya. Di sebuah anak panah saja kalau digambarkan proses pembentukan bayangan seperti itu, dari sini kalian bisa menemukan sifat bayangan pada cermin datar itu ada 6. Yang pertama dari gambar ini adalah di belakang cermin berarti maya. Yang kedua adalah tegak, A-nya tetap di atas, B-nya di bawah. Yang ketiga maya tegak dan sama besar, panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Di maya tegak sama besar. Kemudian kenyataannya juga sehari-hari itu adalah simetris. Simetris itu artinya sama persis. Kalau yang cantik bercermin, bayangnya tidak mungkin digantikan, pasti juga cantik. Ya. Kemudian bertukar sisi. Di sini tidak bisa memperlihatkan bertukar sisi, tapi kalau kalian bercermin angkat tangan kanan, maka bayanganmu akan mengangkat tangan kirinya. Itu namanya bertukar sisi. Dan satu lagi sesuai gambar, jarak benar ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ulangi seperti bayangnya, maya tegak sama besar, simetris, bertukar sisi, dan jarak benar sama dengan jarak bayangan ke cermin. Demikian untuk cermin datar, lukisan bayangan dan sifatnya sudah kita jelaskan. Dan satu poin lagi untuk pertemuan hari ini sebelum Pak berikan beberapa pertanyaan dalam bentuk pertanyaan nanti. Sekarang Bapak berikan dulu penjelasan singkat mengenai cermin cekung. Mengenai cermin cekung, mungkin kalian belum terbiasa menemukannya. Ketika kalian menggunakan mikroskop, maka di bawah meja objek dari mikroskop ada yang namanya cermin, buner. Kalau di raba-raba itu cekok alias cekung. Itu adalah cermin cekung penerang objek pada mikroskop yang bisa mengarahkan cahaya dan mengumpulkan cahaya ke satu titik, ke satu tempat. Nah, sifat secara umum cermin cekung adalah konvergen. Apa itu konvergen? Itu artinya mengumpulkan cahaya. Bila ada cahaya yang datang sejajar mengenainya, maka akan dipantulkan mengumpul pada
pada sebuah titik, dan titiknya itu nanti dikenal dengan titik fokus atau titik api utama. Nah, dari sifat ini sebelum mempelajari lebih lanjut manfaat dan seterusnya dari cermin cekung, selain di mikroskop masih banyak yang lain lagi, maka kita sangat penting untuk memahami bagaimana proses terbentuknya bayangan pada cermin cekung. Nah, untuk paham proses pembentukan bayangan pada cermin cekung, kalian pertama harus melihat, membaca, dan memahami sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Dan sebelumnya lagi, kalian harus mengenal bagaimana bagian-bagian utama dari sebuah cermin cekung. Mungkin bagian utamanya langsung Bapak tampilkan supaya menjadi satu gambar. Di sini saya beri judul langsung menjadi sinar-sinar istimewa. Untuk bagian-bagian utamanya Bapak sebutkan sambil menjelaskan, nanti kalian bisa cari temukan di buku sumber belajarnya. Yang pertama, kalian membuat sumbu utama garis horizontal secukupnya seperlunya, diberi simbol SU ke kiri dan SU ke kanan, su kiri su kanan. Sumbu utama bisa diupayakan kanan ke kiri. Langkah kedua, kalian mengambil jangka, tancapkan jangka di sebuah titik. Kalau ingin cerminnya menghadap ke kiri, jangkanya ditancapkan agak ke kiri. Kemudian digoreskan di sumbu utama, tentunya di sebelah kanan, misalnya. Kemudian cekungnya dibiarkan halus, cembungnya diarsir. Yang diarsir apinya kasar alias di belakang cermin. Tempat menancapkan jangka disebut titik pusat kelengkungan cermin. Bahasa lainnya median, tengah-tengah. M dalam buku lain menyebutnya. Ada yang B pusat. Kemudian perpotongan sumbu utama dengan cermin cekung ini disebut titik pusat optik atau vertex. Kemudian antara titik pusat dengan pusat kelengkungan dengan pusat optik dibagi dua sama panjang, pas di tengah-tengah. Inilah yang disebut titik fokus, dilambangkan dengan F huruf kapital. Kemudian jarak dari O ke F disebut jarak fokus yang dilambangkan dengan huruf F kecil. Nanti lihat di bukunya. Kemudian jarak dari O ke P itu disebut R besar, R kapital. Jari-jari kelengkungan cermin yang jaraknya 2 kali jarak fokus. Kemudian juga dikenal ini, di sini ada beberapa ruang, yaitu dari O sampai F disebut ruang 1, F sampai P ruang 2, P ke kiri ke depan cermin itu adalah ruang 3. Di belakang cermin disebut ruang 4. Mungkin Bapak isi tanda ruang 1, 2, ini ruang 3. Di belakang cermin ruang 4. Nah, selanjutnya bagaimana sinar-sinar istimewa cermin cekung? Sesuai dengan judulnya cermin cekung. Sinar istimewanya yang pertama, kalian bisa baca di bukunya. Kalau bunyinya, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama. Pak lukiskan. Ini namanya sinar bebas, belum ada benda. Dilukis di atas sumbu utama boleh, di bawahnya juga boleh, bebas. Ini sinar istimewa yang pertama. Akan dipantulkan melalui titik fokus F. Pantulannya ke arah F, melewati. Ini yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar yang datangnya melalui titik fokus. Waktu dia datang melalui titik fokus, lukis di sini di dalam gambar yang sama. Mungkin kalau di buku dipisah-pisah untuk menghemat waktu dan lukisan, ini bisa dijadikan satu. Kita beri kode nomor 1, 2, dan tanda panah saya beri kode supaya beda.
dengan 2 anak panah jalurnya dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini ruang 1. Dan yang ketiga atau disebut terakhir, kalau ada sinar yang melalui titik P pusat kelengkungan cermin, itu dia jatuhnya tegak lurus dengan permukaan cermin. Kalau gambarnya pas tegak lurus, maka dia akan dipantulkan kembali. Yang ketiga ini dipantulkan kembali melalui bekas sinar itu juga, alias berimpit. Demikian 3 sinar istimewa pada cermin jikung. Kita ulangi. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. 3. Sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin P akan dipantulkan kembali melalui titik itu juga atau berkas sinar itu juga atau berimpit. Nah, itulah 3 sinar istimewa pada cermin jikung yang wajib kalian pahami, karena ini merupakan modal nanti dalam membentuk atau melukis bayangan pada cermin jikung. Nah, itu sebagai pengetahuan dasar untuk pertemuan kali ini. Dan sebelum Bapak nanti menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi ini, kalian diberi kesempatan untuk bertanya lewat chat boleh, lewat rekaman suara boleh. Bapak tanggapi langsung dalam grup kelasnya masing-masing. Demikian video pembelajaran yang pertama hari ini, dan atas segala perhatian kalian saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, dan kita akan lanjutkan dalam bentuk tanya jawab di settingan, dan terakhir tayangan tampilan pertanyaan. Bentuknya kalian buat jawabannya, kemudian di dalam lempiran dibuat, nanti akan terkumpul setelah kita bisa bertemu langsung di sekolah Stensal. Demikian, selamat pagi, terima kasih.